Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini bersama Ibu. Jadi, hari ini kita akan memulai materi kita tentang pencemaran lingkungan. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, kita masuk pada materi. Jadi, lingkungan sendiri adalah kesatuan atau kombinasi ruang antara sebuah kondisi fisik dan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia seperti benda, tanah, air, dan juga makhluk hidup, termasuk perilaku makhluk hidup itu sendiri yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan juga kesejahteraan manusia. Nah, tadi itu tentang pengertian lingkungan. Sekarang pencemaran adalah kegiatan atau tindakan dimasukkannya segala sesuatu ke dalam lingkungan yang mempengaruhi menurunnya kualitas sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya akibat tindakan dan perilaku manusia. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Nah, sekarang kita masuk pada macam-macam pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu ada 4 macam ya. Yang pertama pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Baik, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemaran ke dalam air. Nah, dampak dari pencemaran air sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama, menurunkan jumlah oksigen. Yang kedua, merusak ekosistem dalam air. Dan yang ketiga, mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Dan yang keempat, menyebabkan dan menimbulkan berbagai wabah penyakit. Dan yang terakhir, yang kelima, mengganggu pemandangan. Ya, sekarang kita masuk di yang kedua tentang pencemaran udara. Nah, pencemaran udara merupakan kegiatan tercemarnya udara normal dengan polutan. Nah, dampak pencemaran udara ada 3 ya. Yang pertama, terjadinya hujan asam. Yang kedua, efek rumah kaca. Yang ketiga, menipiskan lapisan ozon. Sekarang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah, baik polutan itu berupa padatan maupun cairan. Nah, dampak pencemaran tanah ada 5 juga ya. Yang pertama, mengurangi tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, menurunkan hasil kualitas pertanian. Yang ketiga, menyebabkan berbagai penyakit. Yang keempat, memicu adanya pencemaran lain. Dan yang kelima, perubahan struktur tanah. Ya, yang keempat tentang pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan kegiatan atau keadaan di mana adanya suara-suara yang dianggap terlalu banyak atau terlalu berlebihan yang dapat mengganggu dan juga dirasa tidak diperlukan sehingga memberikan dampak yang buruk. Nah, dampak pencemaran suara sendiri ada 4. Yang pertama, bisa mengganggu ketenangan. Yang kedua, mengganggu pendengaran. Yang ketiga, kita bisa sulit untuk berkomunikasi dan juga bisa mengganggu kesehatan. Nah, itu dia materi kita dan sekarang kita masuk pada evaluasi. Nah, untuk evaluasi, Ibu akan memberikan kalian 2 soal saja. Jadi silakan dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya. Untuk evaluasinya ada 2 nomor. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Dan yang kedua, sebutkan macam-macam pencemaran lingkungan. Baik, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Selamat pagi dan sampai jumpa kembali minggu depan. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan ya. Terima kasih, selamat pagi dan salam.